ketika misalkan dari pagi saya ke kampus, terus jam satunya saya aktif di organisasi lagi, malamnya kerjakan tugas, jam 12-nya tidur, itu harus mampu di manage sebagai orang mahasiswa. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Retorika TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama aku Tarwiyatun Hasanah di podcast Retorika. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih teman-teman. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kangian Sumeneb. Langsung saja kita kenalan ya teman-teman. Silakan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Presenter yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Ahmad Hari Hasan. Saya kuliah di STKIP PGRI Sumeneb. Nah, pada saat ini saya dipercayai oleh seluruh teman-teman Kangian untuk memimpin suatu organisasi yang dikenal sebagai Ikatan Mahasiswa Kangian Sumeneb atau biasa dipanggil sebagai IMKS gitu. Nah, saya berasal dari Pulau Kangian, Desa Duko, Kecamatan Arjasa. Saya masuk di Kecamatan Arjasanya karena Kangian itu, Kepulauan Kangian itu terbagi menjadi 3 kecamatan. Ada Kecamatan Sapeken, Kangayan, dan Arjasa. Saya masuk di Kecamatan Arjasanya, di ujung barat gitu. Nah, sekarang saya aktif di beberapa organisasi. Salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat STKIP PGRI Sumeneb, dan juga banyak komunitas ataupun organisasi-organisasi lintas yang saya ikuti pada saat ini seperti itu. Nah, apalagi saya sekarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi STKIP PGRI Sumeneb, jurusan PPKN. Sudah semester berapa Kak, kalau boleh tahu? Iya, saya sekarang masih semester 6. Oh, sudah PPL ya Kak? Iya, sudah PPL. Masih PPL 1. Nanti insya Allah semester 7 kita PPL 2. Baik, IMKS di sini kan organisasi daerah ya Iya. Kak? Jadi boleh nggak diceritain profilnya itu bagaimana? Ya, IMKS atau Ikatan Mahasiswa Kangian Sumeneb itu pertama kali didirikan oleh beberapa teman-teman senior-senior kita yang dari Kangian, ada juga dari Sapeken. Kalau saya melihat dari sejarahnya seperti itu, didirikan pada tanggal 13 Maret 2013. Kemarin saya baru saja menyelesaikan acara disnatalisnya seperti itu. Nah, dengan adanya IMKS ini, dulu sebelum ada IMKS itu ada namanya Kangian Community, komunitas Kangian Community. Jadi komunitas Kangian Community ini anggotanya itu adalah mahasiswa Kangian yang kuliah di Kabupaten Sumeneb. Nah, selang beberapa waktu, namanya komunitas ya, jadi bebas, nggak ada aturan yang mengikat. Anggota-anggota dari komunitas tersebut seringkali melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang anarkis. Memang Kangian itu memang terkenal sebagai terkenal sebagai masyarakat yang anarkis seperti itu karena karena satu slogan yang terus digaungkan oleh teman-teman Kangian, "Apunta lomba sapu angin, mangkat bungkol beli bungkol." Itu adalah merupakan slogan yang selalu melekat di setiap teman-teman mahasiswa ketika melakukan perjalanan untuk menempuh pendidikan dimanapun berada seperti itu. Dan juga karena kegiatan-kegiatan yang tidak terarah ini, maka beberapa pendiri itu mendeklarasikan adanya sebuah organisasi yang disebut sebagai Ikatan Mahasiswa Kangian Sumeneb dengan harapan agar para mahasiswa ini pergi belajar ke Kabupaten Sumeneb ini memiliki orientasi yang jelas seperti itu. Karena di organisasi tersebut ada beberapa bidang-bidang yang akan memberikan substansi nilai kepada teman-teman mahasiswa. Di antaranya ada bidang perguruan tinggi dan kepemudaan, bidang kaderisasi, dan juga kewirausahaan dan
keislaman seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa dipupuk, disiram dan dipetik hasilnya itu dari adanya organisasi tersebut seperti itu. Nah, saat ini organisasi Ikatan Mahasiswa Kangen Sumeneb sudah memasuki usia yang ke-9 tahun sejak tahun 2013 sampai 2022. Banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh senior-senior kita sebelumnya, baik dari pencegahan pernikahan dini, pencegahan narkotika, ataupun kawalan-kawalan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil seperti itu. Karena kita kenal memang ya kepulauan itu adalah suatu daerah yang seringkali termarginalkan seperti itu, baik dari segi pendidikan, baik dari segi kesehatan, moral, infrastruktur, baik maupun dari transportasi laut. Karena memang kita pergi dari kepulauan itu menuju kabupaten ini menaiki transportasi laut, karena sampai saat ini belum ada transportasi melalui udara seperti itu. Walaupun di Kecamatan Sapeken sekarang sudah ada transportasi udara seperti itu. Namun kawalan-kawalan tersebut sudah ada sebagian yang sudah terrealisasi, ada juga yang belum terrealisasi. Seperti kemarin saya di periode saya ini ya, di periode saya kemarin pada awal-awal bulan 3 ini melakukan suatu kawalan terhadap pelayaran transportasi laut. Yang aksi itu ya? Iya, yang aksi di depan kantor, iya, kantor bupati seperti itu. Itu adalah merupakan keresahan dari masyarakat yang saya analisis seperti itu. Dan mahasiswa sebagai representatif masyarakat kepulauan, khususnya Kepulauan Kangean, dengan peran dan fungsinya sebagai agen sosial kontrol itu, maka biar bahasa-bahasa tersebut bukan bahasa yang tabu, saya berusaha untuk merealisasikan peran tersebut seperti itu. Bagaimana citra mahasiswa saat ini kembali bergelora seperti itu, karena memang itu adalah merupakan semangat teman-teman yang tetap harus kita berikan kesempatan seperti itu. Karena saya melihat sekarang ini kan sudah hampir bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Jelas ketika bulan Ramadan yang notabene masyarakat kepulauan itu adalah masyarakat perantau ya. Ketika Ramadan pasti ada gelombang besar yang namanya mudik gitu kan, ya mudik. Nah, ketika mudik masyarakat pasti banyak membutuhkan jasa transportasi laut sebagai penyeberangan seperti itu. Nah, untuk saat ini pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan anak perusahaannya itu adalah BUMD PT Sumekar Line itu memiliki 2 kapal. Sebenarnya ada 3 kapal, tapi sudah dari dulu Sumekar 2 itu tidak beroperasi dan menjadi barang antik di sana di Kalianget itu, di pelabuhan ya. Untuk saat ini kapal yang masih beroperasi itu kemarin ada 2, kapal Sumekar 1 dan 2. Nah, Sumekar 1 dan 2 ini sekarang mengalami perbaikan gitu. Saya berpikir pemerintah ini seakan-akan diam gitu, seakan-akan diam terhadap masyarakat Kangean, apalagi dengan slogannya itu Bismillah melayani, dan dengan visi misinya itu adalah moda transportasi seperti itu. Makanya kan kita mempunyai atensi bagaimana memberikan ketukan kepada memberikan resonansi kepada pemerintah ini agar hadir di tengah-tengah kami seperti itu. Itu adalah merupakan sekilas tentang profil KS. Lalu tanggapan dari Bupati sendiri itu bagaimana, Kak? Setelah diadakannya aksi. Iya. Untuk saat ini tanggapan dari Bupati Sumeneb itu belum ada, belum ada tanggapan. Ya, kita akan melakukan gelombang-gelombang aksi lagi sampai kemudian apa yang menjadi keresahan masyarakat ataupun tuntutan masyarakat itu terrealisasi seperti itu sebelum bulan Ramadan ini tiba seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai profilnya ya Kang. Tentunya pasti ada kan sih program-program yang sudah dijalankan oleh IMKS ini.
Dan sudah sejauh mana Mm-mm. kira-kira? Ya, saya berbicara di periode saya saja ya Iya. kan. Ya. Saya dipercaya oleh teman-teman MKS untuk memimpin itu mulai dari bulan 11 yang kemarin. Jadi saya baru 5 bulan kalau nggak salah ya, 11 gitu. Nah, namanya organisasi kita ini kan organisasi kaderisasi ya. Organisasi kaderisasi tentunya fokus utama kita itu adalah untuk bagaimana kemudian memberikan pelajaran-pelajaran kepada teman-teman pengurus ataupun teman-teman anggota agar memiliki daya kemampuan intelektual yang mampu bersaing dengan teman-teman daratan seperti itu. Dan juga banyak program-program kerja yang sudah direalisasikan dan ada juga belum terrealisasikan karena masa kita masih panjang gitu. Dan batasan-batasan yang dapat membatasi gerak kita diantaranya adalah adanya COVID ini kan. Jadi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang besar itu kita belum bisa. Jadi kegiatan-kegiatan besar itu nanti insya Allah saya akan lakukan di kepulauan seperti itu. Biar apa ya? Biar image IMKS itu ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu, bukan hanya organisasi yang kesana kesini nggak ada kerjaan seperti itu. Biar output kepada masyarakat itu ada seperti itu. Berarti untuk saat ini hanya diadakan kayak kajian-kajian gitu ya Pak? Iya, kajian-kajian kemarin sudah melakukan Isra Mi'raj, Jis Natalis dan sebagainya. Juga kemarin mengadakan makrab kok. Apa namanya? Masa penerimaan calon anggota juga pernah. Banyak sih sudah kegiatan-kegiatan seremonialnya gitu yang dilaksanakan. Tetapi insya Allah nanti kalau kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat itu saya akan lakukan di kepulauan. Karena ya kalau dilakukan di sini nggak ada outputnya gitu, nggak ada sentuhan kepada masyarakat. Hanya saja ketika kita berada di sini kita hanya mampu melakukan kawalan-kawalan yang memang itu adalah hasil keresahan-keresahan dari masyarakat gitu. Baik. Tadi kan sempat disinggung mengenai penerimaan anggota baru. Untuk prosedurnya itu bagaimana Kak? Ya. Jadi untuk penerimaan calon anggota baru ini kita melakukan perekrutan semenjak dari teman-teman itu mau masuk kuliah, kita langsung turun ke lapangan jemput bola modelnya. Siapa teman-teman dari Kangian yang mau kuliah di Sumeneb, kita coba cari info di mana gitu kan, kumpulkan, jadikan satu grup WhatsApp gitu ya. Jadi teman-teman namanya IMKS itu ada anggota aktif dan juga anggota yang non aktif gitu ya, non aktif. Jadi banyak kemarin juga teman-teman yang karena apa namanya teman-teman IMKS itu bukan hanya dalam ruang lingkup STKIP ya, bukan, tetapi ada teman-teman dari Uniba, teman-teman dari Unija, Alkarimia, banyak ada dari Gulu-Gulu juga ada. Jadi ruang lingkupnya Kabupaten Sumeneb, jadi tergabung di sana. Untuk saat ini yang 2021 ini sekitaran 170 anak Kangian yang kuliah di Sumeneb gitu, yang mampu kita cover. Tuh. Berarti IMKS ini hanya menaungi mahasiswa-mahasiswa yang dari Kepulauan Kangian ya Kak? Iya, Kepulauan Kangian. Jadi kalau berbicara kepulauan ya Kangian dengan gugusan-gugusan pulaunya itu banyak. Kangian, Pulau Kangian, Saobi, Sapeken, Pagerungan banyak pulau. Karena di Kabupaten Sumeneb itu menurut data yang ada terbagi menjadi 126 pulau. Ada sekitaran 40 pulau yang berpenghuni, ada 70 pulau yang tidak berpenghuni gitu. Jadi berbicara Kangian itu luas sebenarnya, banyak gugusan-gugusan pulau yang ada di samping Kangian itu, bukan hanya Kangian. Memang Kangian adalah salah satu pulau terbesar di Kabupaten Sumeneb dan juga mempunyai sumber daya alam yang banyak seperti itu. Contohnya migas kan gitu, banyak yang masuk adalah hasil tambang dari Pulau Kangian seperti itu. Jadi kalau anggota IMKS itu ada yang dari Kecamatan Arjasa, juga ada banyak sebenarnya. Kalau untuk Kak, Masalah perjalanan ya. iya maksudnya kan kalau dari mahasiswa pulau, maksudnya kan kalau ngerantau ke sini kan jauh dari orang tua, terus gimana gitu? Perasaannya ya. Ya. ini berat ini.
Ya, sebagai orang perantau ya, jauh dari rumah, dari tanah kelahiran, tentunya banyak ya kesan-kesan yang hadir pada diri kita. Tetapi di sisi lain, sebagai orang perantau itu kita harus tetap tegar walaupun dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus mampu survive dalam hal apapun seperti itu. Kalau masalah jauh dari keluarga itu adalah merupakan hal yang biasa ya. Hal biasa bagi seorang orang perantau, khususnya saya lah sebagai mahasiswa seperti itu yang jauh dari keluarga. Pertama, kita harus benar-benar memperbaiki niat sebelum kita melangkah ke sini. Karena kita sebagai orang perantau, kalau kata teman-teman saya itu, kita itu sudah ibaratkan mayit seperti itu, sudah ibaratkan mayit karena nggak ada yang tahu kan takdir apa yang ada sama kita pas kita sudah keluar dari pintu rumah lalu masuk ke kapal berangkat, nggak ada yang tahu kan. Jadi kalau saya sudah keluar dari rumah, saya ini sudah mayit gitu, saya sudah pasrah dalam apapun seperti itu. Jadi menjadi mahasiswa yang berasal dari pulau, tentunya banyak sih kesan-kesan yang ada lah seperti itu. Tetapi kita tidak boleh kalah. Kita boleh menjadi anak pulau, tetapi otak kita itu harus anak kota seperti itu. Iya. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman khususnya dari kepulauan nih yang sedang berkuliah. Ya, saya selaku ketua lah seperti itu yang memberikan arahan lah kepada teman-teman, khususnya teman-teman Kangean yang kuliah dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Marilah kita selalu selalu memperbaiki niat yang pertama. Ketika kita mau melangkah untuk kuliah, yakinkan bahwa kita itu benar-benar ingin mencari ilmu, bukan untuk main-main. Memang ketika kita sudah berada di sini itu banyak suatu godaan-godaan lah seperti itu, baik dari godaan apapun. Tapi ketika kita mengalami situasi seperti itu, istilah saya yang sering berikan kepada teman-teman itu, mari kita lakukan revitalisasi orientasi seperti itu. Kita perbaiki tujuan kita ketika kita sudah mengalami godaan-godaan oleh teman-teman gitu kan. Tentunya banyak lah ya, karena setiap orang itu kan berbeda-beda, mempunyai basic kemampuan di mana-mana. Tentunya saya sebagai orang organisatoris beda dengan teman-teman yang saya sering jalan-jalan gitu ya. Tentunya ya seperti itu. Mari kita sama-sama belajar yang baik. Kalau toh memang teman-teman pilih dunia akademik, ya di akademiknya silahkan. Kalau toh teman-teman pilih dunia organisasi, ya silahkan. Dan jangan lupa ketika teman-teman sudah selesai kuliah, jangan lupakan pulau kita tercinta. Mari kita bangun bersama agar masyarakat sejahtera seperti itu. Jadi menurut kakak penting nggak sih ikut organisasi sebagai seorang mahasiswa? Ya, pertama dulu saya berpikiran, saya nggak kenal apa itu organisasi PMI, IMKS dan sebagainya. Saya cuma pengen saya berangkat ke Sumeneb, saya selesai kuliah, saya pulang lagi gitu. Setelah itu apa terserah saya lah kalau selesai ya. Terus kalau selesai kuliah. Tetapi ada beberapa dari senior-senior kita yang mampu mengenalkan, oh ini. Tentunya banyak lah ya tawaran-tawaran kalau pas saat-saat maba seperti itu. Tetapi saya tetap komitmen dengan pendirian saya. Saya memilih salah satu organisasi yang saya yakini akan mampu merubah kehidupan saya seperti itu. Penting bagi saya menjadi mahasiswa itu ikut organisasi. Karena kalau saya boleh jujur, saya kalau belajar di kelas nggak pernah bosen lah gitu ya, bosen belajar di kelas. Kalau saya mendapatkan ilmu seperti ini seperti itu, saya belajarnya di organisasi. Karena setiap saat, setiap detik saya selalu belajar, karena saya selalu bergabung sama teman-teman gitu. Namanya organisasi ya sekumpulan orang yang saling terhubung kan gitu. Untuk mewujudkan hal tersebut saya selalu berkumpul sama teman-teman. Jadi kehidupan untuk kehidupan pengen diri itu nggak ada sudah. Saya selalu ngumpul ngopi ini ya nggak ada lain bahasannya, ya itu aja gitu. Yang kemarin ya bahas lagi, hasilnya teringat terus seperti itu.
intinya saat kita ikut organisasi tapi jangan sampai menyampingkan Iya akademik betul gitu betul. ya. Iya betul itu. Ya itu adalah merupakan pilihan dari masing-masing orang. Kalau saya sih, saya tetap menyimbangkan antara kehidupan organisasi dan kehidupan akademik saya sebagai mahasiswa. Karena itu merupakan juga tanggung jawab saya gitu kepada keluarga. Tetap kita simbangkan. Artinya kita itu harus mampu memanage waktu sebaik-baiknya. Ketika misalkan dari pagi saya ke kampus, terus jam satunya saya aktif di organisasi lagi, malamnya kerjakan tugas, jam 12-nya tidur, itu harus mampu dimanage sebagai orang mahasiswa. Seperti itu. Baik, saya kira itu saja perbincangan kita Iya. kali ini ya Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita. Baik, pemirsa Retorika TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya. Baik, assalamualaikum.